Hari ini, kita akan bahas topik yang sangat relevan dan penting. Cara membangun kebiasaan positif yang bertahan lama. Pernah nggak sih kamu semangat banget di awal tahun buat bikin resolusi, tapi baru seminggu atau 2 minggu langsung kendor? Atau mungkin kamu pernah coba mulai bangun pagi, rajin olahraga, atau belajar hal baru, tapi selalu mentok di tengah jalan? Tenang, kamu nggak sendiri. Itu hal yang sangat umum. Tapi, kabar baiknya, ada cara yang bisa membuat kebiasaan positif lebih mudah dibangun dan bertahan lama. Yuk, kita bahas sama-sama. Bagian 1, mengapa kebiasaan susah dipertahankan? Sebelum kita bahas caranya, kita harus tahu dulu, kenapa sih kebiasaan itu susah banget dipertahankan? Jawaban singkatnya, karena otak kita dirancang untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Otak manusia, secara evolusi, lebih suka hal-hal yang nyaman, aman, dan familiar. Perubahan dianggap berbahaya karena menguras energi dan membuat kita keluar dari zona nyaman. Makanya, ketika kamu mencoba membentuk kebiasaan baru, seperti bangun pagi, makan sehat, atau meditasi, otak akan memberikan resistensi. Itu kenapa seringkali kita merasa berat untuk memulai, bahkan untuk hal sederhana. Alasan lainnya adalah karena kita terlalu ambisius di awal. Kita ingin mengubah banyak hal dalam waktu singkat. Contohnya, mulai minggu ini, aku mau olahraga tiap hari, bangun jam 5 pagi, dan berhenti main medsos. Padahal sebelumnya, bangun jam 10, jarang olahraga, dan main HP 5 jam sehari. Tentu saja, tubuh dan otak akan kaget, dan akhirnya menyerah. Jadi intinya, kita sering salah strategi. Kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Kita lupa bahwa kebiasaan bukan soal motivasi sesaat, tapi soal sistem jangka panjang. Bagian 2, fondasi kebiasaan. Sistem versus tujuan. Banyak orang fokus pada tujuan. Aku ingin kurus. Aku ingin jadi produktif. Aku ingin lebih sehat. Tapi jarang yang fokus pada sistem. Padahal, menurut James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, kebiasaan yang bertahan datang dari sistem, bukan dari niat. Apa bedanya? Tujuan adalah hasil akhir. Sistem adalah proses harian yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan. Contoh, tujuan menurunkan berat badan 10 kg. Sistem, olahraga 15 menit setiap pagi. Makan sayur tiap malam, tidur cukup 7 jam. Kalau kamu hanya fokus pada hasil, kamu akan frustrasi kalau nggak cepat-cepat kelihatan. Tapi kalau kamu fokus pada sistem, kamu menikmati prosesnya. Ingat, ini baik-baik. Kita tidak naik ke level tujuan kita. Kita jatuh ke level sistem kita. Makanya, kamu harus menciptakan sistem harian yang sederhana dan bisa kamu jalani terus-menerus. Bukan sistem yang sempurna, tapi sistem yang konsisten. Bagian 3. Mulai dari sangat kecil. Salah satu kesalahan paling umum dalam membangun kebiasaan adalah terlalu besar di awal. Kita sering berpikir, kalau mau berubah, harus total. Padahal, justru sebaliknya. Dr. B.J. Fogg dari Stanford University memperkenalkan konsep tiny habits atau kebiasaan kecil. Filosofinya, mulai dari kebiasaan sekecil mungkin, sampai tidak ada alasan untuk nggak melakukannya. Contohnya, ingin mulai olahraga? Mulailah dari 1 push-up per hari. Ingin mulai baca buku? Cukup 1 halaman per hari. Ingin meditasi? Mulai dari 30 detik saja. Kenapa sekecil itu? Karena yang kamu latih di awal bukan kapasitas, tapi konsistensi. Ketika kamu berhasil melakukan hal kecil setiap hari, kamu membangun rasa percaya diri, kamu membentuk identitas baru. Setelah seminggu rutin push-up 1 kali, biasanya tubuhmu akan mulai inisiatif. Sekalian aja, 5 push-up deh, dan begitu seterusnya. Lama-lama jadi 10 menit, 15 menit, bahkan 1 jam. Kuncinya adalah memulai dengan mudah dan membiarkan kebiasaan tumbuh alami. Jangan buru-buru. Ingat, kebiasaan bukan sprint, tapi maraton. Bagian 4, buat pemicu yang jelas. Kebiasaan itu lebih mudah dibentuk kalau ada pemicu yang jelas. Ini disebut juga dengan habit cue. Contoh, setelah gosok gigi, aku langsung meditasi. Setelah bikin kopi pagi, aku buka buku dan baca 1 halaman. Setelah makan siang, aku jalan kaki 5 menit. Ini disebut habit stacking, yaitu
menumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang sudah stabil. Kenapa ini efektif? Karena otak kita suka dengan pola. Ketika sebuah tindakan diikuti oleh tindakan lain secara konsisten, maka otak akan menganggap itu satu paket. Lama-lama, kebiasaan baru jadi otomatis. Tips penting: gunakan pemicu yang pasti terjadi tiap hari, seperti bangun tidur, makan, atau mandi. Jangan pakai waktu seperti jam 8 malam kalau kamu nggak punya rutinitas jelas. Pemicu yang baik akan membuat kebiasaan terasa lebih otomatis dan mudah dimulai. Bagian 5. Desain lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku kita, bahkan lebih kuat dari kemauan. Contoh, kalau kamu taruh HP di samping bantal, kamu akan cek medsos sebelum tidur. Kalau kamu taruh buah di meja, kamu lebih mungkin ngemil sehat. Jadi, ubah lingkunganmu untuk mendukung kebiasaan positif. Tips pertama: taruh benda pendukung di tempat yang mudah dilihat. Buku di meja makan, alat olahraga dekat tempat tidur. Kedua, sembunyikan pemicu kebiasaan buruk. Logout dari media sosial. Pindahkan camilan dari meja kerja. Ketiga, gunakan teknologi dengan bijak. Pakai alarm pengingat. Gunakan aplikasi Habit Tracker. Dengan mengatur lingkungan, kamu mengurangi kebutuhan niat dan meningkatkan peluang keberhasilan. Bagian 6. Rayakan setiap keberhasilan kecil. Setiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan, rayakan. Bukan berarti traktir makan enak tiap hari, tapi cukup dengan afirmasi positif. Misalnya, nice, aku konsisten hari ini. Yes, satu langkah lebih baik. Kenapa ini penting? Karena otak manusia sangat suka reward. Ketika kamu merayakan keberhasilan, otak melepas hormon dopamin, dan itu memperkuat sambungan saraf yang membentuk kebiasaan. Merayakan kebiasaan juga membuatmu lebih bahagia menjalani prosesnya. Jadi, jangan tunggu hasil besar baru merayakan. Setiap langkah kecil itu layak diapresiasi. Bagian 7. Jangan perfeksionis, tapi konsisten. Banyak orang berhenti karena berpikir, aduh, hari ini bolos, ya udah, percuma. Padahal, kebiasaan bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang cepat balik lagi setelah gagal. Kalau kamu lupa sehari, itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai 2 hari berturut-turut. Prinsip yang bisa kamu pakai: never miss twice. Konsistensi bukan berarti 100% sempurna. Konsistensi berarti kamu terus kembali ke jalur, walaupun sempat melenceng. Jadi, jangan kejam pada diri sendiri. Kalau hari ini gagal, maafkan diri dan lanjutkan besok. Bagian 8. Ubah identitas, bukan cuma perilaku. Yang paling kuat dari kebiasaan adalah ketika ia berasal dari identitas diri. Bukan cuma, aku ingin olahraga, tapi aku adalah orang yang aktif. Aku ingin baca buku, tapi aku adalah pembelajar. Ketika kamu mengubah cara kamu melihat diri sendiri, semua tindakanmu akan mengikuti. Jadi mulai sekarang, tanyakan, kebiasaan apa yang mencerminkan versi terbaik diriku? Bangun kebiasaan dari siapa kamu ingin menjadi, bukan hanya apa yang ingin kamu capai. Oke, kita sudah bahas panjang lebar tentang bagaimana cara membangun kebiasaan positif yang bertahan lama, mulai dari menghindari jebakan motivasi sesaat, membentuk sistem, mulai dari kecil, menggunakan pemicu yang jelas, mendesain lingkungan, merayakan langkah kecil, hingga mengubah identitas. Kunci utamanya, kebiasaan itu bukan soal kekuatan tekad, tapi soal strategi yang cerdas dan konsisten. Jadi, mulai sekarang, kamu nggak perlu nunggu tahun baru atau nunggu motivasi datang. Mulai aja dari hari ini, dengan langkah sekecil mungkin. Sekarang, aku pengen tahu, kebiasaan apa yang paling ingin kamu bangun mulai minggu ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, share video ini ke temanmu yang juga ingin hidup lebih positif, dan subscribe untuk konten lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.